Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bertemu lagi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kegiatan belajar hari kita mulai, silakan diikutin terus di YouTube. Silakan. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu Aisyah Aura Habibie, akhir ya. Aisyah Nur Aulia, ada? Sudah masuk? Apa? Alia Safira, kecil. Alia Safira, Aurora Dina, Gak ada. Cantika ini, Devina Aurelia, Jaden, Januka ini, ada ya. Dina Lintan, ada. Oh ya, izin ya. Equita, ada. Erlita, Mama Giri. Mana? Ada ya. Farida Navarina, India Ayu Nur Haika, Kio Zahra Lintan Budi, Natifon, Nadim Samara, Naila Audia, Nikma Asri, Novel Francisca, Corina Nur, Prabali, Ratel, Reva Asrania, Ika Madia, mana Ika? Apa ya namanya? Sabrina Alif, Saskia Putri Olivia, Siva Anindya Devina, Sylvia Nur Hinaya, Sucilia Dwi Octavia, Arisa Putri, Arisa ya, Victor, Dena mana Dena? Kaki, Zahra Yakuta, kaki juga. Ya, aku pertama si musik kemasal ya, menjaga kondisi musiknya sehingga tidak jatuh sakit. Untuk hari ini kita akan masuki bab selanjutnya, di mana bab selanjutnya ini diawali terlebih dahulu atau bab sebelumnya yaitu bab elastisitas dan daya pegang. Saya tahu kita nanti hari ini akan belajar tentang bab ketiga ini, bab pertama hukum Archimedes. Adakah di antara kalian yang sudah pernah kita akan melanjutkan bab hukum Archimedes, yaitu tentang jembatan motor. Adakah di antara kalian yang sudah pernah melewati jembatan motor atau jembatan yang menerapkan hukum Archimedes? Silakan melihat video yang akan saya tampilkan.
kedua yaitu Kalau diperhatikan ya. ya, ini adalah gambar dari jembatan Ponton. Ada yang tahu? Nah, jembatan Ponton ini adalah jembatan yang terbuat dari kumpulan drum-drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Jadi ini merupakan drum-drum kosong. Nah, jembatan Ponton ini apabila air laut pasang, maka jembatannya naik. Tetapi apabila air surut, maka jembatannya turun. Sehingga tinggi rendahnya jembatan Ponton mengikuti pasang surutnya air laut. Nah, kira-kira pembuatannya ini bagaimana sih? Nah, pembuatan jembatan Ponton ini menerapkan dari prinsip hukum Archimedes, yaitu yang bagian mengapung atau terapung. Nah, menurut Archimedes, benda dapat mengapung karena gaya berat lebih kecil daripada gaya angkat ke atas, atau gaya berat bendanya ini, gaya berat benda drum ini lebih kecil daripada gaya angkat ke atasnya atau gaya apungnya, sehingga dia bisa terapung. Nah, syarat dari drum-drum ini bisa dibuat jembatan Ponton, maka drum-drum ini harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya, sehingga dia bisa terus-menerus terapung. Jadi, metode pertama ini adalah setiap drum-drum ini harus tertutup atau tidak boleh bocor, sehingga dia bisa tetap terapung di dalam air ini. Bagaimana anak setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan jembatan Ponton dan penerapan hukum Archimedes? Tidak ya? Nah, mungkin di antara kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham. Selanjutnya Ustaz akan memerintahkan kalian, menyuruh kalian untuk membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok, duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang kemarin kita sudah rencanakan bersama. Silakan ayo duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum itu selanjutnya akan harus mengerjakan KPD yang sudah saya share di grupnya masing-masing, di HP-nya masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, kelompok 3 di mana. Iya, apa-apa. Kesini aja. Kelompok 1 di mana, kelompok 1 angkat tangan, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana, kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Dua itu aja. Ini kelompok 5. Iya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ustaz Arif akan melanjutkan pelajarannya, yaitu mengenai penerapan hukum Archimedes pada jembatan Ponton. Sudahkah di antara kalian yang sudah pernah melewati jembatan Ponton, dan apa sih itu jembatan Ponton? Silakan, mungkin ada yang mau memberikan pendapat, mungkin lihat di YouTube atau apa. Silakan, mungkin Victor, silakan Victor. Saya Victor, kelas 11 Nia 2 Putri. Menurut pendapat saya, jembatan Ponton merupakan salah satu penerapan hukum Archimedes yang banyak membantu kehidupan manusia, terutama sebagai sarana penghubung transportasi manusia antara suatu daerah. Tarisan, Tarisan. Tarisan, apa Tarisan? Apa Candika? Apa ayo? Apa pendapatnya di sini? Ayo, kamu mana? Iya, Tarisa, silakan. Jembatan Ponton dibuat dari drum-drum kosong dan diletakkan papan di atasnya untuk orang berjalan. Oke, berarti pengalaman
mendapatkan informasi mungkin dari YouTube ya atau dari media ya. Silakan masing-masing dari kelompoknya mengambil alat dan bahannya. Ayo, silakan. Perwakilan satu kelompok mengambil alat bahannya satu-satu. Ayo, ambil kelompoknya satu-satu, perwakilan satu-satu. Ya, senang. Bagian diambil. Bagian diambil. Nggak bawa linknya. Ya, nanti kalau yang nggak bawa gantian ya berarti ya. Ya, sticknya silakan. Yang kecil pakai link yang kecil, yang besar pakai link yang besar. Ini loh, nggak mungkin habis semua. Separuh-separuh gitu loh. Nggak mungkin habis semua, nggak rangkaian menara atau apa. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Dilihat LKPD-nya yang ada di grup yang sudah saya share di WA ya. Jadi ada yang mengerjakan PowerPoint-nya, ada yang mengerjakan jembatannya, replika jembatan pontonnya. Siap-siap presentasinya dikerjakan juga ya. Beliau maju ke depan. Ya, ya, menit sampai 35 menit. PowerPoint-nya sudah siap, sudah dikirim ke WA saya. Silakan dikirim ke WA saya PowerPoint-nya. Nama, kita sini dulu sama kita pilih mana ya, kita ke sini. Ini yang berposisi ya, silakan dibagi siapa yang mengerjakan jembatannya, siapa yang mengerjakan PowerPoint-nya, ya LKPD-nya, jangan lupa dikerjakan juga. Sini aja biar pas. Ya, apa-apa masih itu ya. Gabung aja dong. Yang pascal diterima aja. Iya, evaluasi juga setelah PowerPoint-nya. Ya itu kalau aku
maju, kelimutan, baru mulai. Ya itu habis kan tangan tuh itu ya. Tuh. Ya, jadi harus sama pagarnya ya untuk membuat replika kanan dan kiri. Sesuaikan dengan yang ini ya. Berapa pagarnya? Ya, pagarnya 3 gitu. Ya, itu aja enggak apa-apa. Sudah ada ininya, apa lemnya? Lem tembaknya ada? Ada. Oh ya, wes. Sip. Jantung mah belum kering. Itu yung ikaw apa kamu mahirin ini
Kui kebesaran. Kayaknya. Apa si alat Ini susah tinggi. Jangan dimatikan. Jadi lawan air. Gracias.
Gimana? Sudah? Waktunya kurang 30 menit. Bagaimana? Kelompok 2? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Bagaimana? Sudah dikerjakan sesuai KPD-nya? Bisa saya lihat KPD-nya? Terus sedang mengerjakan apa itu? Pagernya ya? Replikannya ya? Ya. Jadi silakan KPD-nya dikerjakan sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan ini. Waktunya kurang 30 menit ya. Disiapkan kelompok yang lain juga ya, tetapi videonya sama presentasi. Ya, dipaskan di samping kiri dan kanan pagar jembatannya, ayo dipaskan. Bantu dengan kelompok yang lain. Waktunya kurang 20 menit. Nanti apa? Berberdaya kas. Apa? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, sudah menerima KPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan KPD-nya. Ya, sebentar saya lihat ini. Saya cek. Pertama alat dan bahan sudah. Apa saja alat dan bahannya? Ya, stick, lin, gunting. Ya, sudah dirangkai sesuai ini. Ya, replikannya ya diselesaikan kalau gitu untuk merangkai botol di bawahnya ya. Wah ya, silakan dengan LKPD yang sudah diterima, silakan dikerjakan alat dan bahannya apa saja. Mana ini hasil yang dirakitnya mana? Ya, warna yang kok rakit dari awal tadi mana? Yang dari awal. Yang dari awal dulu. Rakit dulu. Ayo, pernah rakit dulu ya. Kembali. Jadi saya cek ya, stick es krimnya ada, nato pedasnya ada, rem nembak ada. Ya. Silakan dikerjakan ya, waktunya kurang 10 menit. Ya. Harus rata ya, dikasih pagarnya kanan kiri ya, yang lainnya mungkin bisa membantu untuk merangkai segitiga pada lining agar jembatan lontong kanan kirinya tadi ya. Silakan harus nanti. Yang lainnya siap-siap untuk presentasi ya di sini ya. Itu sudah ada apa? Sudah ada baknya. Nanti silakan presentasi di depan sini. Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang penerapan hukum jembatan
editing ya, karena nanti kalau nggak pas ya kalau nggak ini ya nggak rata ya, menjeng-menjeng. Untuk kelompok yang lain nanti ada yang ambil bak itu di depan sama botolnya di sebelah, botol besar dari sini airnya ya, kita tolong dipersiapkan nanti airnya. Kelompok siapa yang mau presentasi habis sini? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Bening atau kelompoknya satu ini? Tarisan dulu yang mau presentasi di depan. Siapa? Bening, siap Bening? Oh ya, Risa dulu ya. Dari situ nanti ada ya, yang ngambil di depan itu ada baknya. Terus isi ulang di sebelah itu ada botol besar 1 liter 3 itu diisi ya. Silakan bagi yang sudah bisa melanjutkan presentasi atau demo ada ini project replika jembatan rollingnya bisa didemokan di depan. Ayolah, didemokan di depan. Waktunya kurang 20 menit. Ayo. Ayo, kelompoknya Marisa. Waktunya kurang 20 menit. Ayo Marisa, Andika, ayo. Silakan semuanya maju di depan sini. Pokoknya sudah dikirim. Andika sudah dikirim. Kalau hanya satu ya. Sudah kirim. Kalau hanya satu. Oke, langsung masa jenis dikali kecepatan gravitasi dari nomormu berapa kemarin? Sama yang sudah mengeluarkan saya kirim mana ya kan? Langsung lah buka di sini. Silakan yang sudah, silakan kelompoknya menyiapkan di depan ya. Nah ini cek. Silakan ayo kelompoknya. Semua kelompoknya maju. Ya nanti semua dijelasin alat dan bahan, cara pekerjaannya bagaimana, baru pembuktiannya bahwa jembatan itu emang benar-benar
bisa digunakan untuk dilalui ya, sehingga tidak terbelah dan sebagainya ya. Silakan semuanya maju ke depan. Oh, berat sekali ya. Pada 52 MT. Ya, silakan dilakukan dulu, silakan. Kalau ada yang mau dipresentasikan kurang jelas, silakan ditanyakan Ustaz Arif, tadi ada yang dijelaskan. Jadi dibagi itu loh, siapa yang pembukaannya memperkenalkan teman-teman ini, ada yang menjelaskan alat dan bahan, ada yang menjelaskan cara pembuatannya, ya. Ada yang nanti mempraktikkannya. Oh ternyata harus semua, bagian semua, ya. Ya nggak bingung kabeh. Ini jelasin intinya dulu ya. Kita diskan dulu. Ya ini sesuai ya. Ya makanya nanti ada yang operasional kan ya, teman kalian sendiri kan ya gitu dulu. Dan asalkan sebelumnya Dengan transaksi ini nanti kena apa LCD. Apa aja kok? Cukup dong. Yang dari penggunaannya kan ketok nambahnya. Kenapa? Itu kan air kenapa? Ya kalau orang nanti kan ada siapa yang ambil ruangan gitu ya. Sejarah. Silakan kelompok nama siapa aja. Kami dari Informatika akan mempresentasikan hasil riset kami. Saya Kira apa mau aja? saya Sapa, saya Rana, saya Nia, saya Silvi, saya Jamida. Oke, lanjut. Penerapan Archimedes pada jembatan Ponton. Terus. Definisi Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang terbentuk baik keseluruhan maupun sebagian dalam benda, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Rumus Archimedes sebagai berikut: V sama dengan F sama dengan RG kali V. Rho G kali V. Terus lanjut. Di mana FA sama dengan gaya tekan ke atas 1 Newton Saya M. tekan berapa? Gaya tekan ke atas 1 Newton M. Satuan Newton. Satuan Newton M. P sama dengan massa jenis. Rho sama dengan massa jenis satuan kg per L. G sama dengan gravitasi satuan M per kg. V sama dengan volume satuan meter. Ciri-ciri penerapan Archimedes. Apabila sebuah benda pada dicelupkan ke dalam benda lain, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada benda, yaitu tenggelam, melayang, dan rapuh. Tenggelam itu waktu bendanya ada di dasar air. Kalau melayang itu dia ada di tengah-tengah air, kalau melampung dia ada di atas permukaan air. Kenapa bisa terjadi itu karena ketika mengapung itu terjadi ketika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Ketika melayang terjadi jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air, dan ketika tenggelam terjadi gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Jembatan Ponton. Jembatan Ponton adalah bentuk jembatan yang terdiri dari potongan-potongan yang mengambang di atas air dan menghubungkan bersama untuk membentuk jembatan. Potensi Archimedes berperan penting dalam kehidupan rumah ini. Setiap benda yang tenggelam dalam fluida seperti air akan
Selanjutnya siap ya, pokoknya sampai di sini. Pokoknya bening atau pokoknya pindot. Pokoknya sudah. Sudah. Kirim ke saya ya pokoknya. Cara pembuatannya: 1. Kumpulkan 4 botol bekas ukuran sedang. 2. Letakkan 4 botol tersebut dengan lem tembak. 3. Letakkan 4 botol tersebut pada bagian bawah ikan yang sudah digosok. 4. Buatlah rangkaian sling ekstrim sebagai pakan jembatan. 5. Carilah pakan jembatan ponsel di atas ikan dan dirangkai sebelumnya. 6. Lakukan percobaan jembatan ponsel disebut dengan prinsip ukur Archimedes. Kesimpulan dapat diambil adalah dasar Archimedes bisa membantu penggunaan media yang mampu jembatan konten sesuai dengan adanya kebocoran. Maka jembatan konten menguasai walaupun dilalui oleh benda yang benar. Oke, silakan dipraktekkan. Terbukti tidak dari presentasi kalian? Ya, semua. Kamu bantu saya biar masuk. Kalau selanjutnya dikirim ya, pokoknya. Kurang, masih kurang dulu. Ya, sampai dia garis itu lingkaran atasnya itu ya biar tahu tenggelam atau enggaknya. Dicek itunya botolnya, dibolak-balik mungkin ada lubang atau apa atau botolnya terbuka. Dibolak-balik nah. Modulnya dilihat, diambil RAPD-nya. Mobilnya gimana? Ditaruh gimana? Pakai botol ya nggak apa-apa. Atau anunya pensil itu. Nah, taruh atasnya. Kelompok selanjutnya sudah ngirim. Ya, sip. Kelompoknya Victor ya di sini berarti ya. Udah gede video dari Victor. 5 MB. 5,2 MB SUV. Ya, posisinya biar kelihatan semua, jangan ada yang samping. Nah, ayo, posisinya di atas saya semua. Contoh ini kan. Nah, lanjutkan tadi dengan penutupan demikian ini prakteknya bahwa tidak tenggelam bisa digunakan untuk melewati replika jembatan Polton. Silakan disampaikan kesimpulannya bahwa jembatan Polton ini, replika jembatan Polton ini sudah bisa dilalui oleh sebuah benda dan tidak berlaku. Kemudian praktek percobaan replika, membuat replika jembatan Polton dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Sama si J, bahasa bareng-bareng sih bantu biar suaranya Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari replika jembatan Polton adalah jembatan Polton ini bisa dilalui dan
dari atas ke atas. Ya, terima kasih, silakan dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan di foto belakang dulu, dirapikan. Terus untuk kelompok yang sudah presentasi, silakan mengerjakan evaluasi di LKPD-nya ya. Taruh belakang aja semuanya. Iya, taruh belakang aja. Itu kalau kita juga apa nanti mungkin buat kelompok yang lain. Ayo selanjutnya kelompok yang selanjutnya yang mau presentasi dikerjakan ya LKPD-nya ya. Dibuka tadi LKPD-nya sambil ditulis jawabannya di buku tulis. Dipraktekkan terus ternyata pembuatan tadinya jembatan ponton terbukti bisa dilalui dan benda yang melintasi yang melewati di atasnya tidak tenggelam. Mengapa? Saya angkat ke atas. Ya, siapa yang bagian ini operasi motor? Jangan di depan sini, nanti tentunya kayak tadi apa juga dia. Nah, nanti ngomongnya yang saja, bener ya. Oke, nanti ya. Benar, tunggu. Silakan dibagi ya. Siapa yang memperkenalkan temannya, memperkenalkan satu-satu. Siapa yang bagian alat dan barang, siapa yang bagian penjelasan rumusnya, siapa cara pengerjaan, ya, siapa yang menghitung akhir kesimpulannya. Yo, jurang itu kan beri ini dulu. Ada yang menunggu apa? Ini dulu. Kenapa? Enggak, maksudnya kalau kesampaian ini Mas, gua ini dulu 5 MB loh, berapa 5 MB mau 2 MB yang ini LKPD-nya mana tadi kertasnya? Nah ini nanti pura-pura kerjain ya yang ini ya. Kita juga. Ya, ayo,
Jika posisi benda selalu berada di bawah dan kecuali yang berada. Yang kedua, yang menghayal di bawah cahaya jika posisi benda berada di bawah cahaya dan di atas dasar cahaya berada. Yang kedua, itu benda terakhir. Benda terakhir dalam cahaya diletak benda sebagian berada di permukaan cahaya dan sebagian berada di cahaya. Benda sama dengan daya ke atas. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis lain. Dia cuma apliknya Kedua yang lain semua data yaitu volume zat cair benda yang dinadahkan sama dengan volume benda. Yang kedua, benda berada benda lebih besar daripada daya atas dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Pada praktikum jembatan ponton, alat dan bahannya memerlukan gunting, triplek, tembak, botol, kendali, dan jangkrik. Ini cara pembuatan jembatan. Kita dulu, baru kita tempelin botol-botol itu ke triplek, baru dibentuk sticknya jadi jembatan. Kemudian ditempel di sini. Pagar ya, maksudnya pagarnya jembatan. Jembatan punya permukaan air. Apabila permukaan air naik atau pasang, maka jembatan naik. Jika permukaan air turun atau turun, maka jembatan turun. Dua, jika massa berbeda, semakin besar maka volume benda yang turun semakin besar sehingga PA-nya atau FA juga semakin besar. Silakan kalau sudah dipraktekkan. Ya, Bapak mungkin pakai itu. Kalau bisa ada botolnya hijau itu. Coba ditarik kesimpulan, perhatikan, memperhatikan apa yang kesimpulannya. Sebenarnya tadi bagaimana yang sudah dibaca di poin kedua ketiga tadi, kalau daya angkat ke atasnya semakin besar bagaimana dan sebagainya. Itu tadi kan kalau kecil kan nggak terlalu ke dalam ya, tapi ketika bebannya besar bagaimana. Dijelasin, nah ini bukti bahwa jembatan replika jembatan. Berarti sama ya? Karena daya apinya juga semakin besar. Ya wis, sudah silakan dibentuk. Silakan dikembalikan semua alat-alatnya dibantu, alat-alatnya ditaruh belakang, dimatikan, disusul, ditutup, dibantu, kayaknya dibuang itu berbuat, enggak kami tumpah, dibuang di kamar mandi ya, dibuang. Bantu nanti lah semuanya jaga daripada tumpah. Silakan di
disusun di studinya dirapikan. Terima kasih anak-anak yang 5 menit yang sudah presentasi hari ini. Silakan waktu yang sisa masing-masing kelompok yang sudah presentasi mengerjakan LKPD-nya ya, mengerjakan evaluasi LKPD-nya. Bantu dan kelompoknya masing-masing.
Jadi anak-anakku yang telah maju ke depan tadi mempresentasikan dan mendemonstrasikan percobaan membuat replika jembatan ponton. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan refleksi diri dan evaluasi. Nanti evaluasinya dikumpulkan, perwakilan aja maju ke Satari dikumpulkan. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan, terus LKPD-nya juga dikumpulkan, ditulis di lembaran kertas ya, sama nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Setelah itu setelah kalian mengumpulkan evaluasinya, selanjutnya membacakan refleksi diri yang sudah saya share di meja kalian masing-masing. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, nanti kelompok 1 sampai 5. Setelah itu membacakan refleksi hasil dari kalian melakukan percobaan membuat replika jembatan ponton. Silakan kelompok yang sudah maju ke depan, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelompok 1. Ya, saya terima ya. Ini evaluasinya dari kelompok 1. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ini dari kelompok 3, Pak. Iya, saya terima dari kelompok 3. Selanjutnya, evaluasinya kelompok selanjutnya 1 dan 3 sudah. Iya, evaluasi dari kelompok 4. Selanjutnya, Victor, ini kelompok berapa Victor ini? Oke, kelompok 2. Siap. Ya, selanjutnya tolong dipersiapkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan refleksi kegiatan hari ini. Silakan dipersiapkan kelompoknya. Setelah kalian mengumpulkan evaluasi tadi, silakan maju untuk kegiatan terakhir refleksi. Silakan, waktunya tinggal 5 menit. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan ya. Ayo segera dibacakan hasil refleksi kegiatan hari ini. Ayo. Dari kelompok 1, siapa perwakilan dari kelompok 1? Ya, silakan, Arisa di sini, di sebelahnya Satari ini. Kelompok 2, ada kelompok 2? Silakan. Jadi nanti urut ya, habis Tarisa baca, terus Victor, terus selanjutnya kelompok 3. Oh, Cantika, silakan, ada di sini, sudah masuk semuanya. Terus kelompok 4. Ya, silakan dibaca kelompok pertama terlebih dahulu. Iya, apa? Iya, apa pertanyaan kelompok?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan refleksi kiri. Ketika membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin untuk direfleksikan mungkin termasuk kerjasama tim. Praktikum ini mungkin melibatkan banyak orang. Bagaimana kerjasama tim berjalan dengan cara saling membantu dan bekerjasama. Apakah semua anggota tim berkontribusi dengan baik? Ya. Perencanaan dan desain. Apakah perencanaan dan desain replika jembatan ponton telah memadai? Ya. Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam proses desain? Ada. Keterampilan teknis. Apakah Anda berhasil mengaplikasikan keterampilan teknis yang diperlukan? Iya. Apakah Anda memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi jembatan ponton? Iya. Keselamatan. Bagaimana tingkat keselamatan dalam praktikum ini? Kita melakukannya dengan hati-hati dan seksama. Apakah ada situasi berpotensi berbahaya yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki? Ada, yaitu dalam mengelemkan lem tembak plastik dan botol plastik. Pengalaman belajar. Apakah Anda merasa bahwa praktikum ini meningkatkan pemahaman Anda tentang konstruksi jembatan ponton? Ya. Apakah yang paling berkesan atau bermanfaat dari pengalaman ini? Yang paling berkesan dan bermanfaat dalam pengalaman ini adalah menyeimbangkan jembatan ponton dalam mengakunya. Hambatan dan tantangan. Apakah Anda mengalami hambatan atau tantangan yang perlu diatasi? Ada. Bagaimana Anda menangani mereka? Yaitu dengan cara membagi tugas dengan adil dan tata. Ketepatan waktu. Apakah Anda berhasil menyelesaikan proyek replika jembatan ponton sesuai jadwal yang ditentukan? Dia berhasil. Dan kreativitas. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk berkreasi dalam proses ini? Ada. Bagaimana Anda mengaplikasikan kreativitas dalam konstruksi jembatan ponton? Dengan cara meningkatkan pengembangan diri dalam keterampilan teknik, kepemimpinan, dan ketahanan dalam tantangan. Pentingnya detail. Bagaimana pentingnya memperhatikan detail dalam konstruksi jembatan ponton? Dengan cara mengatur, menata dalam mengelem botol ke triplek dan membangun pagar jembatan, yaitu menata seperti ke triplek. Apakah detail-detail kecil memiliki dampak signifikan pada hasil akhir? Ada. Pengembangan diri. Apakah pengalaman ini membantu Anda dalam pengembangan diri, baik dalam keterampilan teknik, kepemimpinan, atau ketahanan dalam menghadapi tantangan? Ia sangat membantu. Kesimpulan dari replika membuat jembatan ponton adalah membuat jembatan ponton merupakan dari penerapan hukum Archimedes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 Victor mungkin bisa agak dipercepat ya karena waktunya sudah semakin
Habis untuk jalan selanjutnya kan materi yang lain. Silakan intinya saja bisa disampaikan. Praktikum membuat ketika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin yang untuk direfleksikan mungkin termasuk yang pertama kerjasama tim. Alhamdulillah tim kami bisa bekerja sama dengan baik walaupun ada sedikit kendala. Semua anggota tim kami dapat berkontribusi dengan baik. Yang kedua, perencanaan dan desain. Perencanaan dan desain replika jembatan ponton kami memadai, tidak ada perubahan dalam proses mendesain. Yang ketiga, keterampilan teknis. Kami berhasil mengaplikasikan keterampilan teknis yang dilakukan dengan baik dan kami memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi jembatan ponton. Yang keempat, keselamatan. Tingkat keselamatan pada praktikum ini tidak membahayakan kami sebagai tim, dan pada praktikum ini tidak ada sesuatu yang berpotensi untuk membahayakan kami. Yang kelima, pengalaman belajar. Praktikum ini dapat meningkatkan pemahaman kami mengenai hukum Archimedes pada jembatan ponton. Menurut kami, hal yang paling berkesan bisa mencoba membuat jembatan ini walaupun dalam bentuk replika. Yang keenam, hambatan dan tantangan. Sejauh ini, kami tidak mengalami hambatan apapun. Yang ketujuh, ketepatan waktu. Kami berhasil menyelesaikan jembatan ini dengan tepat waktu. Yang ke-8, kreativitas. Kami membuat gambar-gambar unik pada jembatan kami untuk mengeluarkan kreativitas kami. Yang kelima, pentingnya detail. Detail-detail akan berpengaruh pada hasil akhir, sehingga kami menambahkan beberapa detail penting di dalam jembatan kami. Yang ke-10, pengembangan diri. Pengalaman ini dapat membantu kami karena kami merasa terbantu dalam keterampilan ini baik dalam teknik dan kepemimpinan. Sudah, baik. Selanjutnya kelompok ketiga. Praktikum membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin untuk direfleksikan mungkin termasuk kerjasama tim. Kelompok kami semua anggota bekerja sama untuk membuat proyek, perencanaan dan desain. Jembatan ponton telah memadai, lalu tidak ada perubahan dalam proses desain. Keterampilan teknis dapat memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi jembatan ponton. Pengamatan beberapa anak tidak sengaja mengenai tembak, pengalaman belajar. Praktikum ini sangat meningkatkan pemahaman tentang konstruksi jembatan ponton. Terus hambatan dan tantangan tidak ada hambatan, ketepatan waktu, hasil praktek sangat tepat waktu dan menghasilkan jembatan ponton. Kreativitas, kelompok kami menghasilkan kreativitas dengan merancang jembatan. Lalu setiap detail sangat berpengaruh dalam jembatan ponton. Mengembangkan diri, kami sangat memahami proses pembuatan jembatan ponton karena menambah ilmu baru. Kesimpulan yang dapat diambil adalah percobaan replika jembatan ponton sangat sesuai dengan hukum Archimedes. Sudah. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Praktikum membuat replika jembatan ponton tentu memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil. Beberapa poin untuk didiskusikan mungkin termasuk kerjasama tim. Alhamdulillah semua anggota tim yang hadir ikut berkontribusi dan menciptakan kerjasama tim yang baik sehingga proyek dapat diselesaikan dengan cepat. Perencanaan dan desain jembatan ponton sudah bisa dibilang cukup memadai, tapi mungkin bisa ditingkatkan dengan pengetahuan yang bahwa dari jembatan ponton. Keterampilan teknis bisa dibilang kita cukup memahami apa saja prinsip-prinsip dari konstruksi jembatan ponton.
Keselamatan. Untuk keselamatan dan praktikum kali ini cukup bayangannya saja perlu ditingkatkan dan sedikit berhati-hati dalam penggunaan benda-benda elektronik seperti kamera. Pengalaman belajar dalam praktikum kali ini saya bisa menambah pengalaman belajar yang kita miliki dengan cara mengetahui bagaimana membaca dan cara membuatnya walau hanya sebagai replika. Hambatan pengalaman. Hambatan dalam kelompok saya mungkin bagaimana cara menempelkan sehingga mungkin ditingkatkan lebih lagi. Katakan waktu, alhamdulillah kamu bisa menyelesaikan proyek kedua kali ini dengan tepat waktu karena kerja tim yang kompak. Kreativitas. Kita mengaplikasikan kreativitas yang ada dalam proses pengecatan dan perbaikan jembatan ponton. Pentingnya detail. Detail kecil sangat berpengaruh pada konstruksi jembatan ponton, seperti kuat atau tidaknya dinding atau botol-botol kosong yang terdapat di bawah alas jembatan. Pengembangan diri. Kita bisa mengetahui prinsip di balik jembatan ponton yang sesuai dengan prinsip Archimedes dan apung. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk perwakilan kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah anak-anakku hari ini evaluasi dikumpulkan dulu di sini, refleksinya ditaruh depan. Karena refleksinya ditaruh depan, dikumpulkan dulu. Iya. Terima kasih, kumpulkan dulu ya. Kalian sudah mengumpulkan evaluasi ya. Nanti hasilnya akan Bapak informasikan ya untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar tentang percobaan membuat replika jembatan ponton, penerapan hukum Archimedes. Sebelum kita akhiri, kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Setelah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.